Bab 1801 Pengepungan, Subscribe Penatua. Hansen menyentuh sarungnya dan mengambilnya. Terasa nyaman di telapak tangannya, tapi sunyi seperti sudah mati. Tidak ada yang lebih istimewa dari itu. Namun, Hansen tidak berpikir bahwa sarungnya akan menjadi benda yang benar-benar mati. Itu mungkin tidak mengeluarkan sensasi seperti animabo atau memiliki otak yang tajam lagi, tapi jiwanya masih ada. Ia tidak mungkin benar-benar mati. Pasti ada alasan mengapa sarungnya begitu sunyi. Hansen tidak dapat menemukan alasan apa itu. Dia menyingkirkan sarungnya dan kemudian pergi untuk memeriksa patung itu, tetapi tidak ada catatan khusus. Danau telah berhenti menggelegak dan menjadi damai kembali, dan tidak ada tanda-tanda adanya pisau di sarungnya. Yang ada hanyalah sarungnya sendiri. Bukankah seharusnya ada pisau untuk sarung ini? Pisau macam apa yang cocok dengan sarung semacam ini? Aku bertanya-tanya. Hansen berpikir sendiri, dan saat dia melakukannya, sesuatu terlintas di benaknya. Apakah sebilah pisau seharusnya ditusuk ke patung ini? Mungkin seseorang mengambil pisaunya. Petik 2. Pikiran Hansen kembali ke kata-kata, Gen Super, di leher patung itu. Orang yang mengukir kata-kata itu mungkin adalah orang yang telah mengambil pisaunya. Tapi itu hanya tebakan liar. Tidak ada yang terjadi sekarang, jadi Hansen berpikir itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mengatur napas sebentar. Dia terbang menjauh dari danau dan kembali ke tanaman anggur. Dia mengambil Archanel Bone Arrow, lalu mengumpulkan beberapa buah anggur untuk memuaskan rasa laparnya. Dia juga ingin kembali mencari buah senogenik. Buah-buah anggur lebih baik dari buah-buahan biasa, jadi dia memetik beberapa buah anggur besar dan memakannya dengan lahap. Rasanya sangat manis, dan dia makan banyak sekali, sekaligus. Dia merasa jauh lebih baik setelah itu. Tidak ada lagi kekacauan atau kekacauan di sepanjang jalan, dan Hansen berjalan ke tepi oasis tanpa melihat tanda-tanda Yixia lebih lanjut. Kemana dia melarikan diri, dia tidak tahu. Setelah istirahat sebentar, Hansen kembali ke oasis untuk mencari buah senogenik. Hansen ingin meninggalkan makam iblis kalau dia bertemu Yixia lagi. Setidaknya selama di sana, dia lebih diuntungkan darinya. Jika dia mengikutinya keluar, Yixia yang didewakan akan bisa membunuh Hansen dengan mudah. Jadi, dia harus keluar dari sana sekarang, dengan tergesa-gesa. Pertama, Hansen berencana menjelajahi oasis untuk buah senogenik. Jika dia tidak bisa menemukannya, dia harus pergi sebelum Yixia bisa menghentikannya. Tetapi bahkan jika dia pergi sebelum Yixia pergi, masalah terbesarnya adalah dia akan pergi tanpa Pak Ji. Dia tidak berpikir orang-orang iblis itu akan membiarkannya pergi begitu saja. Hansen tidak bisa mengkhawatirkan hal itu saat ini. Dia harus pergi dulu. Jadi, Hansen berjalan di antara tanaman anggur. Akhirnya, dia menemukan anggur yang terlihat seperti batu akik. Hansen mengambilnya dan mengantonginya. Hansen melihat ke seluruh area anggur dan menemukan beberapa yang hijau dan merah, dan kemudian tidak ada yang lain. Namun, Hansen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan keluar dari area anggur, ingin meninggalkan oasis. Sayangnya, dia bisa melihat awan pasir kuning muncul di depan, di gurun. Banyak makhluk sekarang mendekati oasis. Mereka datang dari arah yang harus dilalui Hansen untuk keluar dari tempat itu. Setelah melihat-lihat, Hansen menyadari ada banyak ras di antara mereka. Ada orang-orang dari Demon dan Rebate. Ada beberapa Hansen yang tidak bisa mengidentifikasi. Setengah dari ras ada di sana sekarang. Aneh. Tuan Ji berkata bahwa hanya sedikit anggota dari ras yang lebih tinggi yang bisa masuk ke sini berdasarkan kesepakatan. Jadi, kenapa banyak sekali? Apakah Yixia membuat orang-orang ini datang dan berurusan denganku, begitu dia kabur? Hansen mengerutkan kening, ingin bersembunyi di oasis dulu. Bahkan jika mereka tidak mengejarnya, kehadiran mereka akan berbahaya bagi Hansen. Hansen mulai bergerak, tetapi anggota ras yang lebih tinggi di tengah kelompok itu memiliki penglihatan yang luar biasa. Sebelum Hansen bisa mundur ke oasis, pria itu berteriak, "Hei nak, tetap di tempatmu. Jawab pertanyaan kami dan kami tidak akan merepotkan kamu. Jika tidak, jangan salahkan kami atas apa yang mungkin terjadi. Kecuali kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kita semua, tentu saja se." Petik 2. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hansen bertanya dengan dingin, menjaga jarak. Apakah kamu orang yang menemani Luo Ji? Seseorang dari Demon bertanya pada Hansen. Iya, Hansen mengangguk. Di mana dia sekarang? Para anggota iblis bertanya, terlihat bahagia. Hansen tidak ragu untuk memberitahu mereka tentang Luo Ji yang kabur saat kekacauan terjadi. Dia tidak menyebut-nyebut tentang Yixia. Oke, bawa kami ke dia, kata iblis. Hansen mengerutkan kening. Aku hanya tahu dia pergi ke sana. Aku tidak tahu tepatnya di mana, jadi tidak ada gunanya bagi aku untuk pergi. Petik 2. Kami menyuruhmu untuk membawa kami ke dia. Berhenti bicara omong kosong. Ras yang lebih tinggi yang pertama kali melihat Hansen tampak kesal. Dia takut Yixia masih ada di luar sana, jadi dia tidak ingin pergi dan mencari Pak Ji bersama mereka. Hansen mengabaikannya dan terus berjalan.
Jika mereka berada di luar, salah satu orang yang hadir pasti lebih kuat dari Hansen. Tapi di dalam makam iblis, tubuh semua orang ditekan dan hampir disamakan. Karena itu, Hansen tidak takut. Ketika ras yang lebih tinggi berwajah burung itu diabaikan, itu membuatnya marah. Dia berteriak dan mengeluarkan tongkat kayu untuk mencoba memukul Hansen. Tongkat kayu itu tampak familiar. Itu tampak seperti senjata kayu yang digunakan Chaos. Itu pasti item yang diambil dari tempat ini. Tapi Hansen mengabaikannya dan terus berjalan. Pria itu menyerang, dan sementara tongkat kayu itu bergerak seperti naga yang menyerang, dia bahkan tidak berhasil menyikat pakaian Hansen. Ras yang lebih tinggi tampak terkejut, tetapi mereka tidak ingin melepaskan Hansen. Mereka semua mengelilinginya dan mengeluarkan senjata mereka. Hansen memperhatikan bahwa semua senjata itu diukir dari kayu. Mereka awalnya adalah persenjataan Chaos. Bawa kami ke Luoji dan kamu akan diberi penghargaan. Kalau tidak, tidak ada orang di sini yang akan membiarkanmu pergi, kata iblis, mencoba menggertak. Meskipun Hansen penasaran mengapa mereka terburu-buru menemukannya, dia lebih takut jika Yisha mengambil posisi untuk mencegatnya di suatu titik di jalan. Dia tidak menjawab, dan malah bergegas maju. Ras yang lebih tinggi menjadi marah. Mereka mengayunkan senjata mereka, ingin menjatuhkan Hansen. Jadi, Hansen mencabut sarungnya dan memegangnya seperti pedang. Lalu dia memanggil pikiran pedangnya. Bab 1802 menangkap. Pertempuran dimulai dengan anak panah jatuh dari langit. Itu mendarat di tengah semua orang, dan mereka semua menatapnya dengan kaget. Mereka mengangkat kepala, dan mereka melihat kekacauan turun dari langit. Kekacauan dengan cepat mengepung semua orang, dan jumlah mereka beberapa ratus orang. Sederet anak panah menargetkan mereka, dan semua orang terkejut. Itu termasuk Hansen. Dia sudah mencoba melarikan diri dari 4 kekacauan, dan itu sangat sulit. Tetapi sekarang jumlah mereka sangat banyak, dan dia segera menyadari bahwa melarikan diri mungkin mustahil di sini. Kecuali dia menggunakan tubuh dewa supernya, tentu saja. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melarikan diri. Sayang sekali dia masih perlu pulih. Bahkan jika dia menggunakan mode roh dewa super, itu tidak akan bertahan lama. Dia mungkin bisa mengalahkan beberapa Chaos, tapi dia tidak bisa membunuh beberapa ratus sambil mempertahankan kekuatan yang cukup untuk melarikan diri. Letakkan senjatamu dan letakkan tanganmu di belakang kepala. Chaos menggunakan bahasa universal untuk berbicara dengan mereka. Menghadapi begitu banyak busur yang ditarik, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk memprovokasi Chaos. Tampak murung, mereka semua melakukan seperti yang diinstruksikan. Mereka meletakkan senjata dan meletakkan tangan di belakang kepala. Hansen mengembalikan sarungnya ke pinggangnya dan mengangkat lengannya seperti ras yang lebih tinggi. The Chaos bergerak mendekat dan mengarahkan panah tepat ke arah mereka, lalu tali dibawa keluar untuk mengikatnya. The Chaos memasukkan tombak panjang melalui tali dan membawanya seperti babi. Mereka vegetarian, bukan? Atau apakah mereka kanibal? Hati Hansen hancur. Jika bukan karena mereka yang ditangkap bersamanya, dia pasti sudah lama pergi sekarang. Dia tidak akan berada dalam kesulitan ini. Untungnya, Chaos sepertinya tidak ingin segera membunuh mereka. Makhluk-makhluk itu menuju ke gurun. Setelah 4 hari, mereka tiba di sebuah oasis. Oasis ini jauh lebih besar, dan rumah-rumah kayu terlihat di tengah-tengah dedaunan. Jadi, itu pasti tempat tinggal Chaos. Semua orang dibawa ke padang rumput yang dipenuhi pilar batu. Yisha terikat pada satu. Dia masih memakai topengnya, tapi luka di dadanya sekarang terlihat baik-baik saja. Ras yang lebih tinggi tampaknya tidak mengenalinya, dan 2 rabat bersamanya tidak menyadari siapa dia. Mereka tampaknya tidak lebih bijaksana. Kemudian, Chaos mengikat mereka ke pilar batu. Hansen tidak terlalu jauh dari Yisha, karena dia hanya berjarak 2 pilar. Yisha memang melihat Hansen di sana. Dan dia juga melihat sarung yang dibawanya. Matanya tampak cerah dan bingung, dan dia sangat bertanya-tanya mengapa sarungnya bersikap seperti itu. The Chaos mengambil persenjataan kayu yang dibawa kelompok itu. Mereka tidak melihat pisau di soket sarungnya, jadi mereka meninggalkannya pada Hansen. Hansen tidak bisa menggunakannya. Apa yang ingin Chaos lakukan dengan kita? Tanya pria berwajah burung itu. Tidak ada yang bisa menjawabnya, karena tidak ada yang tahu apa yang diinginkan Chaos. Makhluk itu hanya mengikatnya ke pilar lalu pergi. Tapi ada beberapa anak Chaos yang melihat mereka. Anak-anak menatap mereka seolah-olah mereka adalah binatang di kebun binatang. The Chaos dipengaruhi oleh Demon Grave, jadi mereka tidak memiliki Noble. Mereka hanya memiliki baju besi Geno. Tetapi kebugaran mereka, bahkan ketika mereka masih anak-anak, cukup baik. Iblis yang memanggil Vic menoleh ke Yisha dan bertanya, Nyonya Rebate, kapan mereka menangkapmu? Apakah kamu tahu apa yang mereka rencanakan? Petik 2. Yisha mengabaikannya. Dia adalah seorang raja yang telah menyentuh pintu dewa. Jika dia tidak terluka oleh Hansen, dia tidak akan ditangkap. Ini adalah situasi yang memalukan baginya, jadi dia tidak mau membiarkan siapapun mendengar identitasnya. Vic mengerutkan kening ketika dia diabaikan,
tetapi dia tidak bisa mengancamnya untuk berbicara sekarang. Seorang pria rabat bertanya, lihat, kita semua berada di perahu yang sama di sini. Jika kamu tahu sesuatu, kamu harus memberitahu kami. Mungkin nanti kita bisa kabur bersama. Petik 2. Orang-orang ras tinggi lainnya setuju, dengan harapan dia bisa memberitahu mereka sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Isha berpura-pura tidak mendengar satupun dari mereka. Dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Orang rabat dibuat marah oleh ini, dan dia berteriak, apakah kamu tidak mendengarku? Aku Roxfall Duke, dan aku perintahkan kamu untuk menjawab aku. Petik 2. Isha masih menutup matanya, dan dia berpura-pura tidak mendengarnya. Hansen hanya menatap wanita itu dengan penasaran. Aneh sekali mereka tidak mengenal Isha. Hansen mengira dia akan menjadi orang yang sangat penting, tipe orang yang tidak akan berani dibandingkan dengan Duke biasa. Jadi, bagaimana mungkin Rockfalls Duke tidak mengenali siapa dia? Langit menjadi gelap, dan akhirnya, anak-anak Chaos terlihat lelah. Mereka kembali ke rumah, hanya menyisakan mereka yang terikat di luar. The Chaos sedang tidur sekarang, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Beberapa ras yang lebih tinggi ingin melepaskan tali mereka dan melihat apakah mereka bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu dari apa bahan dinding mereka. Mereka tidak bisa lepas dari mereka. Bahkan saat mereka meremas tubuh mereka, tali akan mengerut dan meremas juga. Ark, suara aneh datang dari luar oasis. Semua orang terkejut, dan mereka mengira Chaos telah memperhatikan upaya mereka untuk melarikan diri. Mereka melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa pintu kayu rumah semuanya tertutup. Sepertinya No Chaos akan keluar. Dan kemudian, mereka mendengar suara itu lagi. Kedengarannya seolah-olah datang dari setiap sudut. Akhirnya, suara itu semakin dekat dan dekat. Dan tidak lama kemudian, beberapa mata hijau terlihat menatap mereka. Mereka ada di mana-mana dalam kegelapan. Jumlah mereka sangat banyak. Apa ini? Aku pikir, selain Chaos, tidak akan ada makhluk lain di sini, kata pria ras tingkat tinggi yang tampak seperti burung. Ras lain dari ras yang lebih tinggi tampak mengerikan, dan segera tampak seolah-olah mata itu mengarah ke mereka. Tampaknya mereka tidak hanya berada di sana untuk mengagumi para tawanan. 1803 dipilih oleh monster. Hansen menatap mata hijau itu, bersinar dalam kegelapan. Dengan cepat, dia mengenali seperti apa rupa mereka. Mereka termasuk makhluk yang tampak seperti kadal. Tapi kepala mereka jauh lebih besar, seperti kepala banteng. Kulit mereka abu-abu seperti batu, memungkinkan mereka menyatu dengan kegelapan. Sulit untuk melihat bentuk tubuh mereka. Makhluk-makhluk itu sekarang sudah dekat dengan pilar batu. Mereka membuka mulut mereka dan memperlihatkan taring dan lidah seperti ular. Jenis air liur yang aneh juga menggelegak di sekitar lidah mereka. Apakah kekacauan memberi makan kita kepada mereka? Salah satu ras yang lebih tinggi bertanya dengan ketakutan. Monster mendekat dari setiap sudut. Mereka mengepung padang rumput pilar batu. Jumlah mereka lusinan, dan jika mereka ingin memakan orang-orang yang diikat pada pilar, masih belum cukup untuk memuaskan mereka semua. Monster mengelilingi mereka, melihat mereka dari luar lingkaran pilar. Namun, tidak ada yang melangkah ke perimeter. Saat semua orang melihat dengan kaget, mereka mendengar lolongan panjang. Monster membersihkan jalan, seolah membuka jalan bagi seorang jenderal untuk datang. Monster mirip kadal lainnya muncul, tapi yang ini lebih kecil. Itu hanya sebesar seekor anjing. Monster itu mengangkat kepalanya, membuat dirinya terlihat sangat mulia. Tubuhnya lebih kecil dari monster lain, tapi terlihat lebih hidup. Bukan abu-abu, melainkan merah tua, warna darah ayam. Monster-monster itu melihat monster yang lebih kecil mendekat, dan kemudian mereka menundukkan kepala seolah-olah mereka sedang membungkuk di depan raja. Monster kecil itu datang ke area pilar dan tidak berhenti. Ia berjalan masuk dan mulai memeriksa semua orang. Monster kecil itu memandang mereka semua seperti seorang petani berpengalaman yang memilih ternak. Hansen merasa pemandangan itu agak mengganggu, dan dia tidak tahu apa maksud monster itu. Ras yang lebih tinggi semuanya tercengang juga. Mereka takut monster kecil itu akan memenggal kepala mereka, dan mereka tidak punya harapan untuk melawan. Isha masih beristirahat dengan mata tertutup, dan dia sama sekali tidak terlihat ketakutan. Hansen berpikir sendiri, aku bertanya-tanya kapan dia tertangkap. Aneh bagaimana dia tidak terlihat khawatir tentang monster yang berpotensi memakannya. Dia pasti tahu sesuatu tentang apa yang terjadi. Petik 2. Hansen tahu Isha pasti membencinya sekarang. Dia mungkin akan membunuhnya saat ini juga jika dia bisa. Tidak mungkin dia akan berbagi informasi dengannya, jadi dia tidak bertanya. Monster kecil itu berjalan mengelilingi orang-orang yang ditangkap, dan akhirnya mundur selangkah. Ia mengulurkan cakarnya dan menyentuh salah satu ras yang lebih tinggi. Sepertinya itu telah membuat pilihan. Ras yang lebih tinggi yang tersentuh menjadi pucat. Dia takut dia akan menjadi santapan bagi makhluk-makhluk itu. Monster itu berjalan sampai cakar berhenti di Hansen. Mereka tetap menunjuk padanya. Hati Hansen tersentak, dan dia berpikir, aku tidak mungkin seberuntung ini, bukan?
Dia mungkin mengira daging aku lembut, dan itulah sebabnya dia ingin mulai memakan aku dulu. Monster kecil itu membuat suara memamerkan keras ketika menunjuk ke Hansen. Monster lain kemudian datang dari luar perimeter, berlomba menuju Hansen dengan keganasan harimau. Ras yang lebih tinggi merasa lega. Sepertinya monster itu pemilih, dan tidak mau memilih mereka untuk dimakan. Tapi mereka salah. Monster itu kemudian menunjuk beberapa ras yang lebih tinggi. Beberapa monster lain datang dari luar dan mendekati mereka. Mereka yang terpilih, selain Hansen, adalah Hisha, Vic, Rock Falls Duke, dan orang ras yang lebih tinggi berwajah burung. Setelah itu, monster kecil itu menurunkan cakarnya. Itu telah selesai memilih. Orang-orang dari ras tingkat tinggi lainnya merasa lega. Ketika Hansen melihat monster-monster itu datang, pikirannya berpacu mencari cara di mana dia bisa lolos dari kesulitan. Dia tidak bisa melawan mereka, dan dia juga tidak bisa melarikan diri begitu saja. Hansen berpikir melarikan diri ke tempat perlindungan mungkin satu-satunya cara dia bisa berhasil bersembunyi. Hansen melihat monster di depannya, dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia mungkin telah salah memahami niat makhluk itu. Jadi, sebelum dia berkomitmen untuk berteleportasi, dia memutuskan untuk menunggu. Monster itu datang ke depan Hansen dan giginya berkedip ke arahnya. Monster itu tidak melukai dagingnya. Sebaliknya, makhluk itu hanya menggunakan giginya untuk memutuskan tali yang mengikatnya. Setelah beberapa kali gigitan, talinya putus. Hansen bebas. Dia menggerakkan tangan dan pergelangan tangannya, lalu melihat pada monster dengan terkejut. Hal yang sama terjadi pada yang lain, karena mereka masing-masing didekati oleh monster yang kemudian membebaskan mereka. Para mantan tawanan semuanya cukup terkejut. Setelah talinya dipotong, biawak berbalik seperti unta. Mereka membiarkan diri mereka dikendarai. Hansen dan yang lainnya masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Hansen dan yang lainnya tidak segera mendekati monster itu, monster kecil itu menggeram. Tampaknya memberitahu mereka bahwa mereka harus cepat dan naik. Orang-orang yang dibebaskan saling memandang, mengukur suasana hati, tetapi tidak ada yang berani melompat. Hisha, bagaimanapun, melompat ke punggung monster itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia duduk di punggung makhluk itu, dia segera berlari pergi. Hansen memasang monster di depannya juga. Itu menuju ke arah yang sama. Vic dan Roxfall Duke mengertakkan gigi sebelum memanjat kadal mereka sendiri. Monster membawa mereka semua pergi, di luar oasis. Ketika monster kecil itu melihat Hansen dan yang lainnya pergi, monster itu meneriakkan perintah agar monster lainnya membubarkan diri. Monster-monster itu melakukan seperti yang diperintahkan, menyelinap kembali ke gurun. Ras yang lebih tinggi yang tidak dipilih merasa sangat lega menyapu mereka. Mereka percaya orang-orang yang terpilih akan menjadi makanan. Mungkin mereka dibawa pergi, untuk dimakan nanti. Vic dan yang lainnya gugup. Mereka tidak yakin apakah perjalanan yang mereka lakukan itu bagus. Tetapi mereka tidak punya banyak pilihan dalam masalah ini, dan tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Monster-monster itu berlari melewati gurun, dan ternyata sangat dingin di sana pada malam hari. Meski begitu, langit sangat cerah. Bintang-bintang bersinar sangat terang sehingga kamu seolah-olah bisa mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Setelah berjalan setengah malam, Hansen melihat cahaya di depannya seperti galaksi yang berputar. Ada ular yang tak terhitung jumlahnya di depan, bersinar seperti jalinan tongkat pendar. Pada monster dengan terkejut. Hal yang sama terjadi pada yang lain, karena mereka masing-masing didekati oleh monster yang kemudian membebaskan mereka. Para mantan tawanan semuanya cukup terkejut. Setelah talinya dipotong, biawak berbalik seperti unta. Mereka membiarkan diri mereka dikendarai. Hansen dan yang lainnya masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Hansen dan yang lainnya tidak segera mendekati monster itu, monster kecil itu menggeram. Tampaknya memberitahu mereka bahwa mereka harus cepat dan naik. Orang-orang yang dibebaskan saling memandang, mengukur suasana hati, tetapi tidak ada yang berani melompat. Hisha, bagaimanapun, melompat ke punggung monster itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia duduk di punggung makhluk itu, dia segera berlari pergi. Hansen memasang monster di depannya juga. Itu menuju ke arah yang sama. Vic dan Roxfall Duke mengertakkan gigi sebelum memanjat kadal mereka sendiri. Monster membawa mereka semua pergi, di luar oasis. Ketika monster kecil itu melihat Hansen dan yang lainnya pergi, monster itu meneriakkan perintah agar monster lainnya membubarkan diri. Monster-monster itu melakukan seperti yang diperintahkan, menyelinap kembali ke gurun. Ras yang lebih tinggi yang tidak dipilih merasa sangat lega menyapu mereka. Mereka percaya orang-orang yang terpilih akan menjadi makanan. Mungkin mereka dibawa pergi, untuk dimakan nanti. Vic dan yang lainnya gugup. Mereka tidak yakin apakah perjalanan yang mereka lakukan itu bagus. Tetapi mereka tidak punya banyak pilihan dalam masalah ini, dan tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Monster-monster itu berlari melewati gurun, dan ternyata sangat dingin di sana pada malam hari. Meski begitu, langit sangat cerah.
Bintang-bintang bersinar sangat terang sehingga kamu seolah-olah bisa mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Setelah berjalan setengah malam, Hansen melihat cahaya di depannya seperti galaksi yang berputar. Ada ular yang tak terhitung jumlahnya di depan, bersinar seperti jalinan tongkat pendar. 1804 gunung luar biasa. Monster-monster itu naik menuju sungai cahaya, dan ketika mereka mendekat, ternyata makhluk yang tampak seperti ular itu sebenarnya bukanlah ular. Itu tampak seperti janggut yang keluar dari pasir. Itu melambai, dan gerakan itu tampak seperti ular dari jauh. Monster-monster itu datang ke arah janggut yang terlihat seperti ular, tetapi janggut itu tampak ketakutan dengan pendekatan mereka. Itu mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Ada lebih banyak dari mereka, dan setiap monster yang mendekat akan berakhir dengan mengebor kembali ke tanah. Janggut itu seperti capung di gurun. Sepertinya mereka membentuk jalur yang membawa monster ke depan. Saat matahari terbit, janggut menghilang. Tapi Hansen melihat gunung besar dan aneh di depan. Anehnya, karena terlihat seperti telur raksasa di atas pasir gurun. Dan selain gunung itu, geografi lainnya adalah bukit pasir gurun. Sesuatu sebesar itu pasti tidak bisa menjadi telur asli. Seberapa besar makhluk yang harus dibuat untuk membuat telur sebesar itu? Petik 2. Hansen berpikir sendiri. Monster, melihat gunung berbentuk telur di depan, mulai berlari lebih cepat. Monster kecil berdiri di atas gunung yang lebih besar, menangis dan berseru ke arah gunung. Saat mereka semakin dekat ke tempat itu, mereka melihat gunung telur dengan lebih jelas. Meskipun seukuran gunung, itu tidak terbuat dari batu. Itu gelap, tapi terbungkus sutra. Itu tampak seperti kepompong raksasa. Pita sutra itu setebal lengan, dan bersinar lembut. Monster-monster itu berlari di depan kepompong dan berhenti. Mereka menundukkan kepala untuk mengecewakan Hansen dan yang lainnya. Apa ini? Tanya pria berwajah burung itu sambil menatap ke arah kepompong. Vic, Rox Volduke, dan Yisha tidak berbicara. Mereka hanya melihat kepompong dan menyimpan pikiran mereka sendiri. Hansen tahu bahwa Rox Volduke bersemangat tentang sesuatu. Tampilan kecil dari emosi ini hanya ditampilkan untuk sepersekian detik, tapi tidak bisa lepas dari perhatian Hansen. Ketiga orang ini tahu apa kepompong ini. Selain Yisha, Vic dan Rox Volduke ada di sini secara tidak sengaja. Tetap saja, mereka tahu apa ini. Mereka tahu apa ini sebelum mereka datang ke sini. Hansen terus berpikir. Mereka semua memandangi kepompong raksasa itu, saat monster-monster itu merebahkan diri di tanah, seolah-olah dalam penghambaan dan doa kepada Tuhan mereka. Hanya monster merah kecil yang mau mendekatinya. Ia berjalan mengelilingi kepompong seolah-olah sedang mencari sesuatu. Haruskah kita kabur sekarang? Pria berwajah burung itu bertanya sambil menatap monster yang semuanya membungkuk dengan kepala menunduk. Apakah menurutmu mereka bodoh? Hanya karena mereka tidak melukai kita, bukan berarti mereka akan membiarkan kita kabur. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka masih mengelilingi kita? Rox Volduke mengangkat bibirnya. Pria berwajah burung itu mulai merespons, tetapi dia tiba-tiba merasakan pasir di sekitar kakinya mulai bergeser seperti saat terjadi gempa bumi. Hansen merasakannya juga, dan bukan hanya pasir yang bergerak. Bahkan kepompong yang tampak seperti gunung itu bergerak. Di mana bumi dan kepompong saling bersentuhan, pasir mulai mengalir. Itu seperti lubang yang terbentuk di suatu tempat di bawah tanah, dan pasir berputar-putar ke dalamnya seperti pusaran. Mereka ingin mundur, tapi monster masih ada di tanah. Mereka tidak bisa mundur tanpa menginjak monster di belakang mereka. Benda itu sedang naik daun. Pria berwajah burung itu berteriak. Hansen memperhatikan bahwa kepompong itu memang naik. Bukan pasirnya yang bergerak, melainkan naiknya kepompong yang mempengaruhi pasir. Gerakan itu datang dari situ. Sekarang, Hansen tidak lagi melihat kepompong itu. Sebagai gantinya, dia melihat Vic, Rox Volduke, dan Yisha. Dia tidak bisa melihat wajah Yisha, karena dia memakai topeng. Wajah Rox Volduke tampak bersemangat, dan mata Vic sekarang berbinar-binar. Orang-orang ini pasti tahu sesuatu. Hansen mencoba memikirkan cara untuk mendapatkan informasi dari mereka. Saat Hansen melanjutkan pikirannya, kepompong itu benar-benar meninggalkan lapisan pasirnya. Itu mengambang di udara, dan itu tampak menakjubkan. Itu seperti pegunungan Himalaya, tapi mereka ada di langit. Manusia lebih kecil dari semut yang berdiri di sampingnya, dan jika jatuh, mereka akan hancur. Kepompong raksasa itu melayang 6 meter di atas tanah. Itu membeku di udara dan berhenti bergerak. Hansen bertanya-tanya kekuatan semacam itu bisa membuat sesuatu yang begitu besar melayang seperti itu. Monster kecil itu kembali ke kelompoknya, dan dia menggeram pada mereka. Mereka mengepung Hansen, mengantarnya dan yang lainnya ke bawah kepompong. Hansen melihat bahwa kadal tidak terlihat gugup, jadi dia tidak mencoba lari. Dia ingin tahu apa yang ingin mereka lakukan di sana. Monster mendorong mereka ke dasar lubang, dan di tengah kepompong di atas mereka, Hansen bisa melihat ada lubang melingkar. Itu lebarnya sekitar 2 meter, dan dibandingkan dengan kepompong, itu tampak sekecil ujung jarum.
Hansen melihat ke atas melalui lubang, dan yang bisa dilihatnya hanyalah sutra. Untaian itu setebal lengan, seperti berada di luar. Monster kecil itu menunjuk ke lubang dan membuat suara geram pada Roxfall Duke dan yang lainnya. Sepertinya mereka ingin para tawanan masuk. Haruskah kita masuk? Wajah pria berwajah burung itu terus berubah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melihat Roxfall Duke dan Vic untuk mendapatkan jawaban. Apakah kita punya pilihan lain? Roxfall Duke berkata, sebelum mendekati lubang. Dia mencoba untuk menahan kegembiraannya, dan dia melakukannya dengan berjalan perlahan. Tapi Hansen tahu bahwa Roxfall Duke sangat ingin masuk ke dalam. Iya, karena kita di sini, sebaiknya kita masuk, kata Vic, sebelum mengikuti setelah Roxfall Duke. Dia terdengar santai, tetapi dia takut Roxfall Duke mencuri sesuatu. Pria berwajah burung itu mengikuti. Dia naik ke lubang bersama mereka, dan hanya Hansen dan Yisha yang tersisa di luar itu. Bab 1805, Heart Beast Super Jin monster kecil itu mendengus pada Hansen dan Yisha, ingin mereka masuk dengan cepat. Tapi Yisha belum masuk. Sebaliknya, dia berjalan ke Hansen dan diam-diam mengatakan kepadanya, aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi setelah kita memasuki lubang itu. Bagaimana kalau kita mengesampingkan dendam kita dan bekerja sama untuk mengatasi ini? Petik 2. Hansen kaget. Dia tidak menyangka Yisha akan menawarkan kerjasama. Dia menatapnya dan berkata, itu juga yang ingin aku tanyakan. Tapi, jika kita ingin bekerja sama, bukankah kita harus jujur satu sama lain? Petik 2. Apa maksudmu? Yisha bertanya tanpa emosi. Hansen menunjuk ke lubang kepompong dan berkata, jangan bilang kamu tidak tahu apa ini. Monster kecil itu mendengus lagi pada Yisha, terdengar kesal. Monster lain mulai berperilaku sama. Sepertinya mereka ingin memakan tawanan mereka jika Hansen dan Yisha terus menunda. Kita tidak boleh bicara di sini. Ayo masuk dulu, kata Yisha. Kemudian, dia melompat ke arah beberapa helai sutra yang keluar dari lubang dan naik ke dalam. Ketika Hansen mulai melompat mengejarnya, sesuatu menariknya dari belakang dan menghentikannya. Hansen melirik dari balik bahunya dan melihat monster kecil itu menggigit gauntletnya, menahannya di tempatnya. Hansen berbalik, lalu monster itu meletakkan kepalanya di bawah tangan Hansen. Ia membuka mulutnya dan menjatuhkan sesuatu. Dan kemudian, monster kecil itu meraung. Monster lain mengikuti, memberitahunya sekarang dia bisa pergi. Hansen terkejut. Dia melihat barang yang telah diberikan kepadanya dan menyadari bahwa itu adalah semacam bola. Itu seukuran bola pingpong. Itu lembut dan kenyal, dan juga transparan. Apa itu? Dia tidak tahu persis. Hansen memandang monster kecil itu untuk terakhir kalinya, menerima bola, dan kemudian melompat ke lubang di sutra. Karena ada untaian sutra di mana-mana, memanjat masuk tidak sesulit itu. Yang dibutuhkan hanyalah kekuatan. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa itu adalah terowongan yang berjalan sekitar 100 meter sebelum terbuka. Namun, di dekat puncaknya ada gua horizontal. 3 yang masuk lebih dulu hampir sampai. Hansen memanjat dengan santai, dan ketika dia mencapai pintu masuk, Roxfall Duke dan yang lainnya tidak berdiri terlalu jauh dari sana. Mereka belum mau masuk dulu. Ledakan. Tepat saat Hansen akan masuk, ada suara keras. Seluruh kepompong terguncang. Ketika Hansen melihat ke bawah, dia melihat bahwa pintu keluar telah lenyap. Sepertinya kepompong telah jatuh kembali ke hamparan pasirnya. Sekarang kita semua berada di perahu yang sama. Jadi, kita harus bertindak bersama. Mungkin ada bahaya di depan. Roxfall Duke memandang yang lain dan berbicara perlahan. Vic mengangguk dan berkata, dia benar. Kami menghadapi bahaya. Kami hanya akan bertahan jika kami bekerja sama. Petik 2. Pak Vic adalah orang yang cerdas, puji Roxfall Duke. Dia memandang Hansen, Yisha, dan pria berwajah burung. Dia kemudian bertanya, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan, kata pria berwajah burung itu. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Anehnya, Yisha justru berkenan menjawab seseorang. Tetapi dia dengan cepat melanjutkan dengan berkata, tetapi jika kita bekerja sama, itu juga berarti kita harus bergerak bersama. Jika tidak, kerja sama tidak ada gunanya. Petik 2. Roxfall Duke mendengar apa yang dia katakan, dan sebelum Yisha dapat melanjutkan berbicara, dia segera berkata. Iya, kita harus bergerak bersama. Aku seorang Duke of the Rebate. Aku memiliki pengalaman memimpin jutaan. Dan karena aku punya pengalaman di bidang ini, bagaimana kalau aku memimpin? Petik 2. Roxfall Duke, itu tidak benar. Siapapun yang berhasil sejauh ini adalah baik, dan mereka memiliki pengalaman. Aku rasa aku tidak kalah dengan siapapun di sini, kata Vic dingin. Pengetahuan Pak Vic tidak bisa diragukan lagi. Semua orang di sini mungkin kami terkenal, jadi kalian semua tidak akan lebih buruk dariku. Petik 2. Roxfall Duke kemudian berhenti, melihat ke arah Yisha, dan berkata, tapi kita punya 2 rebate. Akan lebih mudah jika aku memimpin. Petik 2.
Roxfall Duke ingin memanfaatkan fakta bahwa ada lebih banyak rasnya untuk mengendalikan ekspedisi. Jadi, dia punya hak untuk berbicara. Namun, sebelum Vic bisa mengatakan apapun, Yisha berkata, menurutku siapapun yang memerintahkan kita haruslah berbakat. Mereka harus punya pengalaman. Mereka harus kuat. Dan dari kami berlima, aku pikir dia paling cocok untuk tugas itu. Aku akan memberikan suara aku padanya. Setelah itu, Yisha menunjuk ke arah Hansen. Hansen mengerutkan kening. Vic dan Roxfall Duke sama sekali tidak mempedulikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia berbicara, mereka memandangnya dengan permusuhan besar. Ya, seseorang dari ras kecil yang belum pernah didengar sebelumnya. Ayolah, bagaimana kamu bisa mengharapkan dia untuk memimpin orang-orang dari ras yang lebih tinggi yang diakui? Pria berwajah burung itu memandang Hansen dengan jijik. Dia telah melawan Hansen sebelumnya, dan Hansen secara efektif menghindari setiap serangan. Dia tidak senang dengan saran dari Yisha ini. Aku pikir dia cocok. Jika salah satu dari kita memimpin, seseorang tidak akan senang karenanya dan jika kita tidak dapat memilih yang terkuat, adil jika kita memilih yang paling lemah. Vic mengatakan ini, tetapi dia menyembunyikan pikiran aslinya di balik senyuman jahat. Tidak, ini bukan permainan. Bagaimana kita bisa memilih yang paling lemah untuk memimpin? Apakah kamu ingin kami semua mati? Wajah Roxfall Duke berubah, dan dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu pikir dia tidak mampu, maka aku harus memimpin. Vic tersenyum. Wajah Roxfall Duke menjadi gelap, dan dia berkata, aku rasa orang-orang tidak akan senang dengan kamu yang memimpin. Apakah kamu mengatakan orang hanya akan senang dengan kamu memimpin? Vic tertawa dingin. Berhenti berkelahi. Kecuali dia memimpin, aku tidak akan setuju untuk mengikuti orang lain. Jika kamu tidak ingin dia memimpin kita semua, maka kita bisa berpisah masing-masing, kata Yisha dengan tenang. Roxfall Duke dan Vic mengerutkan kening saat mendengar ini. Terutama Roxfall Duke. Dia sangat marah tentang fakta bahwa rekannya Rabat tidak mau mendukungnya. Jika yang lain tidak ada di sana, dia akan mencoba memberinya pelajaran. Semua orang terdiam saat itu, dan tidak ada yang berbicara. Berdebar, berdebar, berdebar. Tiba-tiba, suara aneh datang dari dalam gua. Itu seperti detak jantung, dan memiliki ritme yang stabil. Bab 1806, Mystic Light Super Jin, Subscribe Penatua. Hansen melihat sekeliling dengan hati-hati. Selain sutra yang bersinar, tidak ada lagi yang bisa dilihatnya. Suara detak jantung berlangsung sekitar 1 menit sebelum berhenti. Pasti ada sesuatu yang buruk tentang tempat ini, agar monster membawa kita ke sini. Mungkin mereka menggunakan kami sebagai korban untuk beberapa makhluk yang tinggal di sini. Kita tidak boleh berjalan terlalu dalam, dan kita harus kembali ke tempat kita datang, pria berwajah burung itu berkata kepada Roxfall Duke dan Vic. Hawkwing, kamu terlalu banyak berpikir. Kepompong telah diturunkan kembali, dan jalan keluar tidak lagi memungkinkan. Bahkan jika kita bisa melarikan diri dari tempat ini, monster di luar pasti tidak akan membiarkan kita bebas, kata Duke Roxfall. Kemudian, dia menoleh ke Hansen dan Yisha, dan berkata, berdebat seperti ini membuang-buang waktu dan tidak membawa kita kemana-mana. Jadi, mengapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi pemimpin? Petik 2. Kamu ingin kami membunuh satu sama lain untuk bekerja sama. Yisha tertawa. Roxfall Duke tersenyum dan berkata, kontes aku tidak terdiri dari pertarungan. Aku memiliki logam keras, jadi mari kita lihat siapa yang dapat menimbulkan bekas terdalam di atasnya. Siapapun yang melakukannya bisa menjadi pemimpin kami. Petik 2. Kedengarannya bagus bagiku, kata Vic. Hawkwing tidak punya pendapat, dan Yisha hanya mengangguk. Hansen tidak mengatakan apa-apa, jadi semua orang setuju. Siapa yang ingin duluan? Roxfall Duke mengeluarkan selembar logam sebesar tangannya. Semua orang tahu bahwa kekuatan mereka ditekan oleh makam iblis, jadi perbedaan kelas tidak terlalu menjadi masalah. Apapun masalahnya di dunia luar, kekuatan mereka akan serupa di sini. Meninggalkan tanda semuanya tergantung pada senjata yang digunakan dan kemahiran pengguna dengannya. Ini bukanlah kontes untuk kekuatan murni. Kamu yang menyarankan ini, jadi kamu yang pertama, kata Vic. Tentu, Roxfall Duke setuju. Dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menyerang. Dia mengeluarkan pisau panjangnya dan menyayatnya. Bilahnya mengenai logam, dan itu memancarkan percikan ungu. Terdengar suara dong, dan setelah itu, tanda tertinggal di atas pelat logam. Kedalamannya sekitar 1 inci. Kekuatan gigi. Kamu telah melatih keterampilan Tit Blade dari Penatua Rabat. Vic menatapnya dengan heran. Roxfall Duke memandang dengan sombong, dan dia berkata, Tuan Vic, kamu pintar. Kamu mengenali keterampilan yang dimiliki para tetua. Saat itu, tetua bangsawan menggunakan bila gigi dan kekuatan gigi untuk menyalakan lentera dan memberikan ras status yang lebih tinggi. Semua orang tahu ini. Tapi Tit Blade membutuhkan banyak latihan. Tidak banyak Rabat yang bisa memberikannya, jadi aku tidak percaya kamu begitu berbakat dan berhasil, kata Vic.
Itu pencapaian kecil. Roxfall Duke mengangkat bibirnya. Dia sangat senang mendengar pujian yang begitu besar. Hansen menganggapnya lucu. Roxfall Duke Steel Blade jelas merupakan level pemula. Dia tidak memiliki kekuatan gigi murni. Bagaimana Hansen telah cukup belajar tentang Steel Blade untuk mengetahui hal itu, dia tidak yakin. Pisau gigi Hansen juga baru pemula. Tapi kekuatan Titnya jelas lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan Roxfall Duke. Roxfall Duke ingin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai kepemimpinan atas yang lain. Itu adalah ide yang bagus, tapi kenyataannya jauh lebih kejam dari yang dia duga. Hansen telah melihat Yixia, yang dia duga adalah pewaris sejati dari kekuatan besar Steel Blade. Karena itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk berbagi atas demonstrasi tersebut. Siapa selanjutnya? Roxfall Duke melihat semuanya. Hawkwind melambaikan tangannya dan berkata, jangan pedulikan aku. Aku tidak keberatan kamu atau Pak Fix sebagai pemimpin kami. Petik 2. Aku juga tidak tertarik, biarkan dia mencoba, kata Yixia, mengangguk pada Hansen. Mengapa Yixia terus mendukung Hansen itu membingungkan. Namun, Hansen belum bergerak. Dan Vic tersenyum dan berkata, biarkan aku yang melakukannya. Roxfall Duke memberi Vic lembaran logam. Vic memegang logam itu dan tersenyum. Aku dapat menggunakan kekuatan apapun yang aku miliki untuk meninggalkan bekas di atasnya. Iya, jika kamu bisa meninggalkan bekas yang lebih gelap dari aku, maka kamu akan menjadi komandan kami. Roxfall Duke masih terdengar percaya diri tentang dirinya sendiri. Kemampuan destruktif dari kekuatan gigi adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Demon pandai dalam kekuatan Sky Demon. Mereka tidak ketinggalan, tapi mereka juga tidak menghancurkan seperti kekuatan gigi. Baik, Vic tersenyum dan tidak bersarung belati. Lalu dia mengayunkannya ke logam. Terdengar suara kaca, dan logamnya pecah. Roxfall Duke sangat terkejut. Bahkan Yixia terlihat terkejut. Semua kekuatan dari luar telah ditekan di sana, dan bahkan harta kelas raja akan menderita penindasan. Agar belati Vic dapat memotong logam, itu berarti dia dapat dengan mudah membunuh mereka semua jika dia menginginkannya. Dengan kekuatan Sky Demon, Vic sepertinya yang terkuat di sana. Sekarang aku komandan, apakah ada yang punya pendapat tentang itu? Vic berkata dengan dingin. Yang lainnya tidak berbicara, wajah Roxfall Duke telah memerah, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pisau apa itu? Dan mengapa itu memiliki kekuatan mentah di makam iblis? Itu lebih kuat dari senjata kayu yang dibangun dari tanaman yang tinggal di sini, tanya Hawkwind sambil melihat ke arah belati Vic. Vic menyingkirkan belati itu, tersenyum, dan berkata, aku menemukan belati aneh ini secara kebetulan. Itu hanya senjata Viscount di luar sini, jadi bahkan aku terkejut mengetahui bahwa itu tidak ditekan saat dibawa masuk. Petik 2. Tidak ada yang percaya padanya. Dia sengaja membawa belati ke sini, itu sudah pasti. Apakah kamu ingin mencoba meninggalkan bekas? Vic bertanya pada Hansen. Tidak, terima kasih. Hansen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi pemerintah tidak akan membantu dia. Jika Yixia tidak menginginkan posisi ini, maka tidak ada gunanya dia mengambilnya juga. Kalau begitu, aku akan memimpin. Vic tersenyum. Dia mengeluarkan formasi untuk perjalanan mereka, dan kemudian mereka berangkat. Hansen dan Roxfall Duke berada di depan. Vic dan Hawkwind berada di belakang. Dia mengizinkan Yixia untuk berjalan di tengah. Mereka berjalan lama sekali, tetapi mereka tidak pernah merasa benar. Tidak ada yang muncul, tetapi saat mereka pergi, mereka tahu ada sesuatu yang berada di dalam sutra itu. Itu seperti kilat. Saat mereka maju, petir menjadi lebih aktif. Akhirnya, itu melompat keluar dari sutra dan mendarat di Hansen. Dia merasa sangat mati rasa. Bab 1807 kerja sama. Cahaya itu begitu kecil dan cepat, dan datang dengan kecepatan cahaya. Hansen tidak bisa menghindarinya, dan ketika cahaya menerpa mereka, mereka semua merasa mati rasa. Mereka tidak terluka. Armor mereka juga tidak bisa menahan guncangan cahaya. Hansen mencoba menggunakan beberapa kekuatannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka terus bergerak maju, dan lebih banyak cahaya itu muncul. Cahaya kembali menerangi tubuh mereka dan membuat mereka semakin mati rasa. Mereka hampir tidak bisa berjalan dengan sengatan listrik yang konstan. Pak Vic, jika ini terus berlanjut, kita akan lumpuh di sini. Kami akan terjebak di sini, dan akhirnya kami akan mati. Kamu adalah komandan kami, jadi kamu harus menjadi orang yang memikirkan sesuatu. Roxfall Duke terdengar mengejek. Vic mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dia pikir akan ada bahaya yang mudah diidentifikasi di depan, dan itulah mengapa dia membiarkan Hansen dan Roxfall Duke terus maju. Namun sebaliknya, tidak ada musuh yang mengungkapkan diri mereka sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang harus mereka tanggung bersama. Jadi, rencana yang dia buat tidak berguna. Lampu sepertinya tidak menyakiti siapapun, mereka hanya membuat kita mati rasa. Kalau kamu tidak ingin berjalan lebih jauh, pergilah ke belakang, kata Vic dingin. Roxfall Duke dengan mengejek berkata,
Itu idemu, ya. Wow, kamu benar-benar berpengalaman, kamu benar. Pemimpin biasa tidak dapat menghasilkan rencana besar seperti itu. Petik 2. Ide apa yang kamu punya, kalau begitu? Bagaimana kalau kamu memberitahuku? Vic memiliki wajah yang dingin. Aku bukan komandan. Aku tidak punya ide, Roxfall Duke mencibir. Mereka bertengkar, tapi tidak ada yang berhenti berjalan. Hansen terus berjalan ke depan, tetapi dengan cemberut. Terowongan itu melingkar, dan seolah-olah mereka menyusuri pipa. Tapi sepanjang waktu, semakin banyak petir yang menghujani mereka. Seolah-olah mereka berada dalam mesin waktu. Cahaya tidak melukai siapapun, tetapi semakin banyak cahaya, semakin mati rasa mereka. Hansen khawatir tubuhnya kehilangan semua sensasi. Dan jika itu terjadi, dia mungkin tidak bisa terus berjalan dan dia akan mati. Hansen merasa seperti katak pepatah di sepanci air. Panas perlahan meningkat, dan kelompok itu tidak tahu bahwa mereka akan mati. Aku tidak bisa melakukannya. Tubuhku mati rasa. Aku tidak bisa berjalan lebih jauh. Jika aku terus berjalan, aku akan mati di sini, kata Hawkwind sambil mengayunkan kakinya, langkah demi langkah. Vic juga merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari mundur dan lihat apakah ada rute yang berbeda. Roxfall Duke tidak memberikan respon karena dia sendiri merasa seolah tidak bisa lagi bertahan. Dia sedang tidak ingin mengejek temannya, jadi dia setuju bahwa mereka harus mundur. Tidak lama kemudian, saat Hansen terus berjalan, wajahnya berubah. Saat mereka kembali, petir tidak berkurang. Itu masih mendapatkan kekuatan. Kami telah ditipu oleh orang-orang yang merancang ini. Mereka tahu bahwa kami akan berpikir bahwa kami dapat mengurangi petir dengan berbalik arah. Tapi kilat tumbuh lebih kuat tidak peduli kemana kamu bepergian. Roxfall Duke tampak mengerikan. Pak Vic tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba berdiri tegak, dan kemudian berlari lebih dalam ke dalam gua. Sekarang Hansen mengerti apa yang dipikirkan Vic. Itu adalah kematian saat mereka datang. Sekarang setelah petir meningkat, mereka harus segera menemukan jalan keluar atau dianggap tidak bisa bergerak. Sekarang, mereka hanya bisa maju, dan jika mereka berhasil melewati satu tempat ini, mereka akan bisa hidup. Peluangnya tipis, tapi itulah satu-satunya harapan samar yang bisa mereka pegang. Setelah Hawkwind dan Roxfall Duke memperhatikan ini, mereka pun berlari ke depan. Hansen ingin lari, tapi Yisha menariknya. Dia menatapnya. Berlari tidak berguna, lorong ini tidak sesederhana itu, kata Yisha pelan. Tempat apa ini? Hansen bertanya pada Yisha. Yisha tertawa dan berkata, tentang kerjasama kita, bagaimana menurutmu? Aku bilang aku bersedia bekerja sama, tetapi kamu perlu memberitahu aku apa yang terjadi, kata Hansen. Jika kami bekerja sama, aku akan memberitahu kamu banyak hal dengan jelas. Aku bisa mengeluarkanmu dari tempat ini hidup-hidup. Tapi jika kita bekerja sama, kamu juga harus membayar aku, bukan? Yisha tersenyum. Apa yang kamu semut aku untuk membayar? Hansen bertanya. Yisha memandang Hansen dan bertanya, kekuatan yang kamu gunakan untuk melawanku di danau, berapa lama itu bertahan? Yisha tidak percaya kekuatan yang digunakan Hansen tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi faktanya adalah, Hansen tidak perlu membayar untuk menggunakan kekuatan itu. Satu-satunya biaya menggunakan roh dewa super adalah energi yang sangat besar, dan dia tidak bertahan lama dengannya. Bisakah aku tidak menjawabnya, kata Hansen dengan tenang. Dia lemah sekarang, dan jika dia menggunakannya, itu tidak akan bertahan sedetik. Baik, tapi ada area berbahaya di dekat ujung tempat ini. Kami akan membutuhkan kekuatanmu untuk melewatinya, jelas Yisha. Jika kita bekerja sama, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kamu hanya perlu membantu aku dengan ini. Bisakah kamu melakukan itu? Oke, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Hansen mengangguk. Yisha terdiam dan berkata, ini bukan gua monster. Ini adalah perangkat makhluk yang diciptakan oleh para kristalizer. Dibangun oleh kristalizer. Apa itu? Hansen bertanya dengan tergesa-gesa. Yisha menunjuk ke arah lampu dan berkata, perangkat ini mudah digunakan. Mereka membuat makhluk biasa xenogenik. Mereka menciptakannya. Lampu adalah peralatan pengujian untuk memastikan bahwa kami memiliki apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat dan menjadi xenogenik. Ketika cahaya mencapai sejumlah kekuatan, itu akan mendatar. Dengan kekuatan kita, kamu dan aku bisa melewati ini. Petik 2. Mengapa kristalizer membuat xenogenics? Hansen bertanya. Untuk menjadi lebih kuat, alat kristalisasi tidak kuat, tetapi berteknologi tinggi. Mereka pasti yang terbaik di alam semesta. Yisha terus berjalan, dan melanjutkan dengan berkata, The Chaos adalah kelinci percobaan dari kristalizer. Kedua elit itu memperebutkan kepemilikan mesin kreasi xenogenik ini. Mereka berdua pada akhirnya terluka, dan kekuatan yang mereka keluarkan melanggar aturan dimensi di sini. Mesin xenogenik tertinggal di luar angkasa, hilang. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Petik 2. Oh. Aku pikir mereka berjuang untuk sarung dan pisaunya. Hansen menepuk pinggangnya,
ingin mempelajari apapun yang dia bisa tentang itu. Yixia dengan dingin berkata, sarung itu adalah item kristalizer, tapi gagal. Itu awalnya bukan milik makam iblis, dan seseorang pasti membawanya ke sini. Petik 2. Bab 1808 Xenogenik. Kegagalan. Han Sen melihat sarungnya. Untuk kali ini, Yixia tidak menahan penjelasannya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa para kristalizer menemukan senjata Geno dengan kaliber yang didewakan? Teknologi mereka jarang berhasil pada percobaan pertama, dan mereka akan melalui banyak kegagalan dan fase pengujian. Sarung ini adalah salah satu dari kegagalan itu. Setelah kristalizer dihancurkan, seorang elit mengklaimnya dan membawanya ke Demon Grave. Dia meninggalkannya di sini setelah pertarungan itu. Elit yang kau sebutkan tidak bisa menjadi tetua Rabat, kan? Han Sen bertanya pada Yixia. Yixia mengangguk dan berkata, ya, itu adalah sesepuh kami. Tetua kami selalu menggunakan sarung itu, dan dia tidak pernah meninggalkannya. Petik 2. Yixia memandang Han Sen dan berkata, aku telah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Aku harap kamu akan mempertahankan akhir dari tawar-menawar kamu. Petik 2. Jangan khawatir, manusia adalah ras yang dapat diandalkan. Han Sen berkedip, dan kemudian bertanya, kamu ingin menggunakan alat pembuatan xenogenik ini. Itu cukup besar, dan aku tidak yakin itu sesuatu yang bisa kamu tinggalkan. Petik 2. Dimensi tempat ini terlalu banyak dipelintir. Jika bukan karena monster yang membawa kita ke sini, kita tidak akan bisa menemukannya. Tapi kamu benar, kita juga tidak bisa mengambilnya. Yang aku inginkan hanyalah cairan gen xenogenik di dalam sini. Jika kamu mau, aku bisa memberi kamu beberapa. Lagi pula, aku tidak akan bisa mengambil semuanya. Yixia memperlakukan Han Sen seperti sederajat. Yixia awalnya tidak mengira dia memiliki ilmu pedang dan bakat seperti yang dia tunjukkan. Kekuatannya luar biasa, mengingat dia hanyalah seorang baron. Seperti yang dikatakan Yixia, saat lampu zapping mencapai volume tertentu, tekanan menjadi datar dan berhenti meningkat. Han Sen memiliki tingkat kebugaran yang cukup untuk mendorongnya dan menghindari terjebak di sana. Faktanya, para monster telah memilih kelima orang itu murni dengan keyakinan bahwa mereka dapat dimodifikasi. Tidaklah mengherankan bagi para monster bahwa mereka mampu melewati terowongan cahaya. Namun Han Sen tidak menyangka Yixia hanya menginginkan cairan Geno ini. Dia percaya dia juga mengejar sesuatu yang lain. Di dalam alat kreasi xenogenik, apalagi yang bisa dia dapatkan? Han Sen berpikir sendiri. Roxfall Duke dan dua lainnya telah hilang. Han Sen dan Yixia berjalan selama 1 jam, dan akhirnya, mereka meninggalkan terowongan dan menemukan diri mereka di ruang melingkar. Tempat itu setengah terisi cairan seperti susu. Itu menggelegak, tetapi Han Sen tidak merasakan panas apapun yang keluar darinya. Tidak ada jalan keluar. Han Sen melihat sekeliling, dan dia tidak bisa melihat jalan keluar. Pintu keluarnya ada di bawah. Kami harus melalui cairan ini untuk melanjutkan. Ini bagian dari alat kreasi, kata Yixia, tepat sebelum melompat ke dalam cairan seperti susu dan menghilang. Han Sen terdiam dan melompat mengejarnya. Saat tubuhnya menyentuh cairan itu, rasanya seperti baju besinya turun menjadi spons. Sepertinya seluruh tubuhnya berada di dalam pemandian air panas. Persenjataan dan tubuh genonya, serta semua selnya, hidup-hidup. Saat ini terjadi, Han Sen merasakan beberapa gerakan. Ketika dia menyentuhnya, dia menyadari itu adalah bola lunak yang diberikan monster kecil itu padanya. Han Sen tahu bahwa monster itu tidak bermaksud jahat untuk menimpanya. Monster itu memperlakukannya secara khusus, dan itu mungkin karena Han Sen memiliki darah kristalizer sampai taraf tertentu. Monster-monster itu diciptakan untuk menjaga alat kreasi xenogenik, dan mereka mungkin dirancang untuk condong ke arah kristalizer. Bola lembut itu mirip dengan tubuh Han Sen, dan itu menyerap beberapa zat. Namun, itu melakukannya lebih cepat dari Han Sen. Jantung Han Sen melonjak. Cairan ini bisa diserap. Mungkin aku bisa menyerap lebih banyak. Petik 2. Tubuh Han Sen terus tenggelam. Dia menjalankan Dongsuan Sutra dan Sutra Darah Pulsa, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak bisa menyerap jus, tidak seperti yang bisa dilakukan oleh Soft Orb. Guyuran. Han Sen merasa kosong, dan dia jatuh dari cairan. Han Sen menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya melayang seperti daun. Han Sen melihat sekeliling dan memperhatikan dia berada di platform setengah lingkaran. Yixia, Vic, Roxfall Duke, dan Hao Qing ada di sana. Gerakan yang bagus, komentar Vic, saat dia melihat Han Sen turun seperti daun. Han Sen melihat sekeliling dan memperhatikan dia berada di tempat yang sangat besar sekarang. Platform setengah lingkaran yang terhubung ke jembatan. Ada sebuah bola besar yang tampak seperti kristal di seberang jembatan. Itu bersinar. Di bawah jembatan, kamu bisa melihat danau susu. Untuk beberapa alasan, ada geyser yang menembakkan cairan. Mereka akan meledakkan pilar, menyemprotkannya kemana-mana. Beberapa pilar jus mendekati jembatan, menyemprotkan jalan setapak sebelum turun. Semuanya ada di sini, jadi mari kita lanjutkan rencananya, kata Vic.
Roxfall Duke menggerutu, dan dia berkata, Pak Vic, menurutmu kita bodoh. Kamu ingin kami tetap di depan, menjadi yang pertama dalam bahaya. Mengapa kami membutuhkan kamu? Kalian setuju, kan? Petik 2. Roxfall Duke melangkah menuju Hansen dan Yisha. Dia tidak percaya pada Vic, jadi dia ingin Hansen memimpin mereka sekarang, bukan Vic. Roxfall Duke, sepertinya kaulah yang pertama menyeberangi jembatan. Vic menatapnya, dengan tangan menggenggam belati. Dia perlahan mendekati rebate. Wajah Roxfall Duke berubah, dan dia berteriak pada Hansen, Hawkwing, dan Yisha. Jika kita melawannya, dia tidak bisa mengalahkan kekuatan gabungan kita. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya akan menjadi umpan yang bisa dia lemparkan. Tak satu pun dari kita akan berhasil keluar dari sini hidup-hidup. Petik 2. Siapa yang ingin melihat apakah belati aku tajam? Vic tertawa dingin saat dia mendekati Roxfall Duke. Hawkwing tampak ragu. Hansen dan Yisha sepertinya juga tidak ingin membantu. Roxfall Duke takut dengan belati Vic, dan kekuatan Sky Demon yang bisa dia gunakan. Dia melanjutkan untuk mengatakan banyak hal yang mungkin meyakinkan orang lain untuk bersekutu dengannya, tetapi dia masih dipaksa ke jembatan oleh Vic. Ketika dia berada di jembatan, Roxfall Duke hanya mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Saat dia berlari, pilar cairan naik ke arahnya. Susu itu meledak di udara, berubah menjadi hujan putih. Roxfall Duke diikat dengan barang-barang itu, tetapi sepertinya dia adalah spons. Cairan itu diserap oleh tubuhnya. Roxfall Duke bersandar dan meraung. Dia jatuh berjongkok di jembatan, saat otot-ototnya mulai membesar. Armornya pecah dan pecah. Bab 1809 Gigi Kelinci. Tubuh Roxfall Duke berubah menjadi sesuatu yang besar dan bengkok. Kulit tubuhnya yang berantakan mulai mengenakan bulu abu-abu. Garis bawah ark. Petik 2. Jeritan itu menjadi raungan. Matanya memerah. Tubuhnya seperti gajah yang ditutupi bulu abu-abu tebal. Roxfall Duke pernah terlihat seperti manusia, tetapi sekarang dia telah menjadi kelinci abu-abu besar. Gigi kelinci itu setajam sabit. Itu menakutkan. Oh tidak, Roxfall Duke sekarang xenogeneik, teriak Hawkwing saat dia mencoba melarikan diri. Tapi jalan yang mereka lalui dilapisi sutra, dan tidak ada celah atau jahitan sedikitpun. Roxfall Duke kehilangan akal sehatnya ketika dia menjadi kelinci abu-abu raksasa. Mata merah itu berpaling untuk melihat parti sebelumnya, dan kemudian makhluk itu menerkam ke arah mereka dengan pegas dari kaki belakangnya. Dia jauh lebih cepat sebagai seorang xenogeneik daripada sebelumnya. Bahkan Chaos tidak secepat dan sekuat makhluk itu. Hansen mundur, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Apakah itu cairan yang kamu inginkan? Benda itu di bawah sana. Itu cairan Xenogeneik. Hansen bertanya pada Yisha, yang tinggal di sebelahnya. Sejak Roxfall Duke telah menjadi xenogeneik, itu terdengar seperti yang dia inginkan. Yisha menggelengkan kepalanya. Dia dengan tenang berkata, tidak. Tidakkah kamu melihat bahwa Roxfall Duke telah kehilangan akal sehatnya? Cairan Geno yang aku inginkan adalah cairan yang memungkinkan aku menjadi xenogenik sambil tetap mengendalikan pikiran aku. Sama sekali tidak seperti ini. Aku pikir cairan itu sebenarnya ada di bola besar. Petik 2. Kelinci besar, Roxfall Duke, datang untuk mereka. Itu akan menuju Hawkwing dulu. Hawkwing sangat lambat dibandingkan dengan kelinci. Dia mengeluarkan tongkat dan mencoba memukul kelinci itu. Chaos telah mengambil semua persenjataan mereka, jadi mereka tidak yakin di mana dia menyembunyikan senjata itu untuk menghindari deteksi. Kaca. Gigi kelinci menutup tongkat Hawkwing. Kelinci itu menggerogotinya seperti wortel. Itu digigit menjadi 2. Giginya sangat kuat. Tongkat aku terbuat dari kayu yang sama dengan yang digunakan Chaos untuk senjata mereka. Aku tidak percaya benda ini mematahkan tongkat aku. Tolong pikirkan sesuatu. Hawkwing jatuh ke belakang. Tubuh kelinci xenogenik itu sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga sangat gesit. Vic melompat ke arah berikutnya. Vic hanya mendengus, dan dia mengeluarkan belati lagi. Dia berlari ke depan dan melewati kelinci itu. Tubuh kelinci dipotong, dan darah merembes ke lantai. Belati Vic dan kekuatan Sky Demon adalah kombinasi yang kuat, tapi di Demon Grave, itu juga ditekan. Meskipun belatinya tajam, dan dia tidak bisa meleset, dia hanya bisa menembus kulit monster itu. Dia tidak dapat merusak organ dalam manapun. Kelinci itu terlalu besar, dan kulitnya sangat tebal. Vic tidak bisa menikamkan belatinya terlalu jauh. Kelinci xenogeneik marah karena dia sedikit terluka. Dan ia menatap Vic, meluncur ke arahnya dengan mendorong kaki belakangnya. Vic tidak akan ketinggalan, tapi dia bukannya tak terkalahkan. Kekuatan dan kecepatan kelinci xenogenik itu sangat kuat, dan Vic tidak berani membiarkan dirinya digigit. Hanya butuh satu gigitan untuk memotong seluruh tubuhnya menjadi 2. Apa yang kalian tunggu? Jika kamu tidak membantu aku, kamu tetap akan dimakan oleh makhluk itu. Vic terus menghindari serangan kelinci saat dia berteriak pada Hansen dan Yisha. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Vic dipenuhi banyak luka. Akibatnya,
Kecepatan dan kekuatannya menderita. Dia tidak bisa melawan kelinci itu, dan dia hanya bisa bertahan hidup melalui penghindaran yang licik. Hansen dan Yixia saling memandang. Hansen mengangguk dan menarik sarungnya. Yixia tidak memiliki senjata, namun dia masih mendekat dengan tangan kosong. Saat kelinci itu melompat ke arah Vic, Yixia menggunakan tangannya layaknya pedang dan mengayunkan tangannya ke punggung makhluk itu. Kabut ungu dipancarkan, dan bagian belakangnya diberi tanda gesekan sepanjang kaki. Darah mengalir dari daging yang robek. Kekuatan gigi Yixia jauh lebih kuat daripada Roxfall Duke. Itu juga lebih baik daripada Hansen. Kekuatan gigi yang dipelajari Hansen diambil dari otaknya, jadi dia hanyalah seorang pemula. Sementara otak tajam Hansen tumbuh lebih kuat dari Yixia, keterampilannya masih belum maksimal. Hansen menggunakan sarungnya seperti pedang, dan sementara kelinci xenogenik itu terluka dan meraung kesakitan, dia menusukkannya ke mata monster itu. Benda merah dan putih mulai keluar dari mata yang dicungkil, menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Kelinci itu menjerit dan mengayunkan cakarnya saat mencoba meraih Hansen. Tapi Hansen sudah melompat seperti burung, lompatannya membawanya sepanjang busur anggun. Vic menggunakan kesempatan ini untuk memotong tenggorokan kelinci. Darah mengucur dari lukanya. Yixia kemudian menebas kepala kelinci, yang menghasilkan luka yang sangat dalam sehingga kamu bisa melihat tulang di luar daging yang berdarah. Hawkwind juga membantu. Kekuatannya bagus, tapi dia tidak lagi memiliki senjata. Dia juga tidak memiliki keterampilan seperti kekuatan gigi. Dia meninju kelinci, yang tidak melakukan apa-apa. Kaca. Dengan serangan berulang-ulang mereka, Vic berhasil membuat beberapa pukulan padat. Dan melihat kepala kelinci itu akan segera dipenggal, Hansen mengayunkan sarungnya dan menembus leher monster itu. Makhluk itu mati. Duke Xenogeneik berburu, gen Xenogenik didapatkan. Jiwa binatang Xenogeneik diperoleh, gigi kelinci. Petik 2. Hansen, setelah mendengar pengumuman itu, terkejut. Xenogeneik Roxfall Duke kuat, tetapi rasanya seperti bertarung melawan Viscount belaka. Dia masih terdaftar untuk pangkat itu, dan dia telah berhasil mendapatkan jiwa binatang buas baru yang bagus. Itu semua cukup mengejutkan. Hansen siap mencabut gigi kelinci. Jelas sekali, itu pasti bahan xenogenik. Mundur, Vic mengangkat belatinya dan melarang pendekatan Hansen. Pak Vic, jangan lupa bahwa tanpa bantuan kami, kamu akan mati. Bahan-bahan ini milik kami, Hansen segera memberi tahu Vic. Bab 1810 jangan lewatkan, subscribe Penatua. Vic dengan dingin berkata, tanpa aku menahan perhatiannya, apa yang bisa kalian lakukan? Akulah yang berusaha paling keras untuk membunuhnya, jadi sebaiknya aku yang memilih dulu rampasannya. Aku ingin gigi kelinci, kamu bisa mendapatkan sisanya. Petik 2. Pak Vic, jangan konyol. Hansen menanggapi Vic, suaranya keras. Konyol, dalam hal apa aku menjadi konyol? Apakah kamu ingin mengarahkan pertanyaan itu ke belati aku, dan melihat apakah itu bisa memberitahu kamu bagaimana aku menjadi konyol? Vic mengangkat belatinya, ujungnya mengarah ke Hansen. Hansen mengerutkan kening. Vic mengira alasan belatinya tidak bisa membunuh kelinci itu karena kelinci itu terlalu kuat. Dia tidak perlu khawatir tentang membunuh Hansen, karena kekuatan yang disamakan. Serangan mutlak pada Hansen, dengan belati, bisa dengan mudah membunuh Hansen. Kamu, naik ke jembatan. Vic masih mengarahkan belati ke Hansen saat dia berteriak. Dia tidak hanya menginginkan materi xenogenik, dia sekarang ingin Hansen menjadi umpan. Namun, Hansen tetap diam. Dia berdiri, menatap Vic tanpa emosi. Apa kau tidak mendengarku menyuruhmu naik ke jembatan? Vic menatapnya dengan muram. Dia sama sekali tidak senang dengan perilaku Hansen, jadi dia mendekatinya. Hansen tidak berbicara, dan dia juga tidak bergerak. Dia diam-diam melihat Vic mendekat. Sepertinya kamu tidak takut mati. Vic sangat marah, dia mengayunkan belati ke arah Hansen. Hansen telah mengabaikan otoritasnya, jadi dia benar-benar ingin memberi pria itu pelajaran. Dia ingin melukai Hansen, lalu melemparkannya ke jembatan. Serangan itu sangat tidak terlihat. Kekuatan Sky Demon sangat tidak terduga, dan Vic menggunakannya dengan baik. Tapi di mata Hansen, itu tidak istimewa. Dia bertaruh Zero dan Han Yan lebih baik dengan sutra langit yang dipalsukan daripada Vic dengan sutra iblis langit. Vic menempatkan cukup banyak kekuatan mentah di balik keterampilan itu, tetapi dia hanya memiliki sedikit bakat dengannya. Yixia menatap Hansen dengan penuh minat. Dia sangat ingin melihat bagaimana Hansen mungkin menangani konfrontasi seperti ini. Kekuatan Sky Demon tidak dapat diprediksi, dan bahkan dia tidak berani menantang Vic. Serangannya seharusnya tidak mungkin untuk dihindari. Yixia terus berpikir bahwa jika dia adalah Hansen, hal terbaik yang bisa dia manfaatkan adalah jangkauan. Kekuatan Vic tidak bisa dilepaskan di dalam tempat itu, jadi jika dia tidak bisa menggunakan pedangnya untuk melepaskan kemampuannya, maka skill itu seharusnya tidak berguna. Tapi Hansen tidak berencana mundur atau semacamnya. Meski melihat belati Vic mendekati lehernya, dia tetap berdiri di tempatnya. Apakah dia tidak akan bergerak?
Bagaimana dia akan menghadapi kekuatan Sky Demon? Tidak mungkin untuk memblokir atau bahkan menghindar. Petik 2. Yixia sangat terkejut. Vic merasa ada yang tidak beres saat dia menyerang. Dia bertanya-tanya mengapa Hansen tidak berusaha untuk bergerak, tetapi dia masih percaya diri dengan kekuatan Sky Demon-nya, dan dia melanjutkan dengan skill cast-nya. Melihat belati akan mengenai lehernya, Hansen tiba-tiba melambaikan tangannya untuk mengangkat sarungnya ke belati. Apa orang itu tidak tahu bahwa kekuatan iblis langit tidak akan meleset? Apakah dia benar-benar ingin memblokirnya? Hawkwind tampak kaget. Yixia hanya mengerutkan kening. Vic tertawa dingin. Dia menempatkan lebih banyak kekuatan di belakang ayunan. Dong! Pukulan percaya diri Vic diblok hanya 3 inci dari leher Hansen. Hansen bahkan tidak melihat belati itu. Dia menatap Vic sepanjang waktu, namun, dia berhasil memblokir belatinya. Bagaimana mungkin? Kata-kata ini terlintas di benak Vic, Yixia, dan Hawkwind pada saat yang bersamaan. Bahkan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, kekuatan Sky Demon seharusnya tidak mungkin diblokir. Dan Hansen melakukannya dengan sangat mudah. Vic tampak shock. Dia berjuang untuk percaya apa yang telah terjadi. Dia tidak ingin mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Vic mengatupkan giginya dan mulai mengamuk dengan belati. Seperti hujan es, dia meronta-ronta di Hansen. Hansen hanya berdiri di sana sepanjang waktu, di dalam serangan. Dia melambaikan sarungnya, sepanjang waktu menatap Vic dan bukan belatinya. Sarungnya mampu memblokir setiap serangan. Semua serangan itu bahkan tidak cukup untuk membuat Hansen menggerakkan kakinya. Apa yang terjadi? Apakah kekuatan Sky Demon kehilangan keefektifannya di sini? Bagaimana cara memblokirnya? Siapa lelaki ini? Hawkwind berteriak setelah tersadar dari lamunannya. Yixia melihat pemandangan itu dengan ekspresi bingung, berpikir, manusia. Dolar, ras macam apa ini? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar orang seperti ini sebelumnya? Petik 2. Vic sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira kekuatan Sky Demon-nya bisa diblokir oleh seseorang yang levelnya sama dengannya. Kau sudah selesai? Hansen bertanya dengan tenang. Dia maju selangkah dan melambaikan sarungnya pada Vic. Swatmin dimulai. Vic mundur, tapi sudah terlambat. Dia mencoba menggunakan belatinya untuk memblokir, tetapi dia gagal. Blur. Vic merasa perutnya baru saja dipukul. Darah tumpah di bibirnya, dan tubuhnya jatuh ke belakang ke jembatan. Vic mendarat di jembatan, tepat saat jembatan itu mulai bergetar. Geyser susu menyembur dari bawah. Vic mengabaikan rasa sakitnya dan berguling ke depan untuk menghindari jus putih. Tapi kali ini, jus putih tidak hilang. Ia berkumpul di jembatan, dan seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, ia naik ke arahnya. Vic telah mengelak dari cairan itu, tapi dia tidak menyangka akan bereaksi seperti ini. Cairan putih menyentuh kakinya dan segera diserap. Hansen, Yixia, dan Hawkwind terkejut. Jus putihnya tampak seperti hidup. Sepertinya bukan cairan asli. Mengaum, Vic berteriak. Otot dan tulangnya mulai membesar, dan tanduk tumbuh dari dahinya. Wajah tampannya tiba-tiba berubah bentuk menjadi iblis yang kejam. Taringnya dipajang, saat racun hitam menyelimuti dirinya. Dia mengambil penampilan Asura. Vic perlahan berbalik. Ungu telah menghilang dari matanya, dan sekarang menjadi merah. Mengaum, ada lebih banyak raungan. Vic menuju Hansen, karena tubuh yang tampak seperti iblis datang tepat di depannya. 5 paku hitam, setajam belati, datang tepat untuk kepalanya. Terima kasih kepada para penatua yang sudah subscribe, mohon maaf upnya agak telat dikarenakan sinyal down.